Hai semuanya, selamat datang di Movie Volume 2. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur drama berjudul Soundtrack. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi karena bikin pusing kepala aja. Inilah seluruh jalan cerita lengkap drama Soundtrack. Langsung aja, let's go. Tidak ada pertemanan yang murni antara laki-laki dan perempuan. Setidaknya salah satu pihak pasti pernah memendam rasa. Han Sunwo, seorang fotografer pemula, sedang memotret sahabatnya Lee Eun-soo. Sebenarnya ini bukanlah studio foto KTP, tapi Eun-soo selalu meminta bantuan sahabatnya ini. Mereka telah bersahabat sejak 20 tahun lalu. Usai berfoto, Eun-soo menyadari bahwa semua foto yang diambil Sunwoo terasa suram dan sedih. Sunwoo juga lebih menyukai kamera analog untuk memotret karena memiliki keistimewaan tersendiri. 찍는다. 어때? 예쁘게 나와? 뭐 생긴 대로 나와. 너무 예쁘잖아. 아, Ketika melihat hasil fotonya tadi, Eun-soo bertanya apakah Sunwoo masih punya foto hiburan mereka tahun lalu karena foto miliknya tidak sengaja terhapus ibunya. Tapi Sunwoo juga sudah menghapus semuanya. Eun-soo tidak percaya. Ia mencoba membuka folder di komputer Sunwoo. Tapi Sunwoo mengingatkannya kalau ia punya rapat dengan seorang komponis. Eun-soo baru teringat dan pergi dengan terburu-buru. 야! 야! Eun-soo pergi ke sebuah perusahaan rekaman. Di sana ia bertemu dengan komponis handal bernama Pak Kang. Setelah menunggu beberapa lama, Pak Kang keluar dari ruang rekaman dan memberikan Eun-soo sebotol jus jeruk. Pak Kang langsung membahas lirik yang dibuat Eun-soo tentang cinta tak terbalas. Liriknya lumayan, namun nuansanya terlalu ceria hingga emosinya tidak tersampaikan. Dengan kata lain, Pak Kang menolak lirik buatan Eun-soo. Tapi Eun-soo memohon kepada Pak Kang agar diberikan waktu 2 minggu lagi untuk merevisinya. Ya, Pak Kang pun akhirnya setuju. Di tempat lain, Sunwoo bicara pada manajernya bernama Dong Hyun kalau ia ingin menunda pameran fotonya kali ini. Manajernya tentu dibuat stres karena semuanya sudah dipersiapkan meskipun pameran pertamanya sukses. Tapi Sunwoo merasa fotonya untuk pemeran kali ini terasa palsu dan meniru. Sunwoo akhirnya meminta rehat sejenak dari aktivitas sebagai fotografer. 아니 그때랑은 다르니까 그러지 형. 내가 찍은 사진 전부다. 너 그거 1년 전부터 작업한 거야. 근데 다 버리고 다시 시작하겠다고? Saat menerima pesan dari Eun-soo, Sunwoo bergegas pergi. Padahal manajernya belum selesai bicara. Ia langsung menemui Eun-soo yang telah mabuk di sebuah kedai kecil langganan mereka. Suami istri pemilik kedai juga telah kenal baik dengan mereka. Eun-soo berkeluh kesah tentang liriknya yang dibilang tidak ada emosi. Padahal menurutnya meskipun cinta itu tak terbalas, tapi orang itu masih mengajak orang yang ia cintai untuk bertemu. Dan itu tidak menyedihkan sama sekali. Sunwoo cukup kesal karena Eun-soo sampai memohon kepada Pak Kang agar diberi waktu 2 pekan lagi untuk merevisinya, padahal masih banyak komponen hebat lainnya. Tapi Eun-soo tetap memilih Pak Kang. Menurut Eun-soo, cinta tak terbalas sangat hebat karena bisa mencintai sepenuh hati, tapi menurut Sunwoo, bagian menyedihkannya adalah tidak bisa melakukan apapun dan harus menyimpannya sendirian. Mendengar perkataan Sunwoo, Eun-soo juga curiga kalau sahabatnya ini pernah merasakan cinta tak terbalas. Sunwoo jadi gelagapan, ia pun asal jawab kalau ia pernah mencintai wanita luar negeri bernama Jennifer. 야, 너 빈속에 마시냐? 진짜 답답해. 마음을 담았었는데 왜 아니라는 거야? Mengingat 2 pekan lagi Sunwoo harus kembali ke Amerika untuk bekerja, Eun-soo mengajaknya tinggal bersamanya untuk menjadi asisten. Sunwoo mempunyai duka terhadap cinta tak terbalas, dan Eun-soo membutuhkan itu. Sunwoo kemudian menolak mentah-mentah ajakan Eun-soo. Mereka lalu pulang dengan kondisi Eun-soo mabuk parah. Eun-soo terus berkacau kalau ia tidak bisa merasakan duka cinta tak terbalas. Karena selama ini ia selalu mengungkapkannya bila ada pria yang ia sukai. Sunwoo tak ambil peduli. Ia lalu memasangkan sweater di lehernya Eun-soo agar ia tak kedinginan. Setelah mabuk Eun-soo mulai hilang, mereka duduk di depan sebuah swalayan. Di sana Eun-soo berjanji akan mengirimkan buket bunga terbesar untuk pemeran
Sunwoo kali ini. Tapi Sunwoo memberitahu bahwa pamerannya akan ditunda karena ia merasa semua fotonya palsu. Ansu pun jadi penasaran ingin melihat foto wanita yang Sunwoo sukai. Tapi pria itu menolak karena ia tidak memilikinya. Ansu berkata bila wanita itu menolak Sunwoo maka Sunwoo bisa datang kepadanya. Sunwoo sempat tertegun mendengarnya. Tapi Ansu melanjutkan perkataannya lagi kalau sebagai sahabat selama 20 tahun ia akan membelikan Sunwoo minuman. Terlihat senyuman Sunwoo pun cukup kecewa. Sampai di depan rumahnya, Ansu berpesan supaya Sunwoo jujur terhadap perasaannya agar fotonya terlihat jujur juga. Jadi ia berharap supaya Sunwoo segera jujur pada Jennifer tentang perasaannya. Setelah mengantar Ansu pulang, Sunwoo menerima pesan dari Dong Hyun kalau kekasihnya datang malam ini ke rumah. Jadi ia meminta Sunwoo untuk tidur malam ini di studio. Sampai di studio, Sunwoo melihat hasil foto Ansu tadi siang. Ia jadi teringat kenangan 4 tahun yang lalu. Saat itu di kedai langganan mereka, Sunwoo mengajak Ansu ketemuan karena ada yang ingin dikatakan, tapi momennya jadi tidak tepat karena pemilik kedai ikut minum bersama mereka. Ansu dan pemilik kedai kemudian melihat hasil pengumuman lomba kontes fotografi. Ternyata Sunwoo hanya juara 2. Sunwoo bersabar dengan hasilnya, tapi Ansu malah emosi dan ingin komplain. Untunglah niatnya dapat dicegah. Mereka kemudian melanjutkan minum. Sunwoo pikir ini adalah momennya. Ia beralasan ingin mengajak Ansu cari angin di luar karena di sini cukup panas. Tapi Ansu menolak karena kebetulan ia masih galau setelah putus dari kekasihnya yang selingkuh. Pemilik kedai menyarankan Ansu agar berkencan dengan Sunwoo karena ia tampan dan baik. Tapi Ansu menolak karena ia tidak ingin berpisah dengan Sunwoo bila suatu saat mereka putus sebagai kekasih. Untunglah Sunwoo belum mengatakan apapun tentang perasaannya. Setidaknya dia sudah tahu jawaban apa yang akan ia terima. Kejadian 4 tahun lalu masih terus menjadi pembatas Sunwoo untuk memendam perasaannya pada Ansu. 지독한 우정이다. 죽을 때까지 이렇게 안 헤어지고 살려면 우린 평생 친구해야 돼. Esok paginya Ansu terbangun karena Sunwoo datang ke rumahnya. Tiba-tiba saja pria itu memutuskan untuk tinggal di rumahnya dan setuju untuk menjadi asistennya. Mereka mulai beres-beres dan makan bersama ditemani arak beras karena Ansu tidak suka wine. Ketika itu Sunwoo melihat banyak jeruk kepruk yang dikirimkan ibu Ansu dari Jeju. Wanita ini sampai bosan memakannya dan menyuruh Sunwoo untuk menghabiskannya sebagian. 또 먹어봐. 이건 또 뭐야? 짜자잔. 제발 좀 먹어줘. 엄마가 계속 보내서 썩어가는데 나는 이제. Di tengah pembahasan mereka tentang cinta tak terbalas, Sunwoo bertanya apakah ada orang yang disukai Ansu. Ansu tidak tahu, tapi kemudian ia melihat akun Instagram Pak Kang dan memuji semua fotonya. Mereka terus minum sampai malam hingga Ansu mabuk berat. Sunwoo menyuruh Ansu agar tidur di kamar, tapi Ansu menolak dan lanjut tidur di ruang tamu. Penuh perhatian, Sunwoo menyelimutinya dan ikut berbaring di samping Ansu. Tiba-tiba saja wanita itu mengigau dingin dan refleks memeluk Sunwoo. Yap, pria ini sangat gugup sampai ia tidak bisa tidur semalaman. Di pagi harinya, ia terus menatap wajah pulas Ansu. Ia berujar bahwa ini gila karena ia hampir saja menyentuh wajah Ansu. Di saat itulah Ansu terbangun dan mereka saling beradu pandang dalam waktu cukup lama. Ansu sadar bahwa dialah yang memeluk Sunwoo, langsung menjarak. Keduanya jadi sama-sama canggung, bahkan sampai di meja makan. Ansu mencoba mencairkan suasana bahwa pelukan tadi malam itu hanyalah insting manusia untuk mencari kehangatan saat kedinginan. Yap, sungguh antusias mengiyakan agar mereka tidak canggung lagi. 고마워. 덕분에 안 얼어 죽었다. Selesai sarapan, mereka mulai mengerjakan lirik bersama. Saat mendengarkan demo musik yang sudah dibuat Ansu, Sunwoo terus menatap wajah gadis itu. Menurut Sunwoo, cinta tak terbalas itu menyakitkan karena tidak bisa mengapai orang yang mereka sukai, bahkan dengan ujung jari pun. Ansu langsung menggenggam tangan Sunwoo. Menurut Ansu, orang itu bisa langsung memegang tangan orang yang mereka sukai dan semua masalah selesai. Ansu tidak sadar bahwa Sunwoo berusaha menahan perasaannya saat ini. 마음 끝이 붉게 물들었다. 그냥 이렇게 확 잡아버리면 되지. 뭐가 문제야? 아, 답답해. Mereka lalu jalan-jalan keluar mencari udara segar. Ansu bilang ia ingin coklat dan langsung dibelikan oleh Sunwoo.
Saat tengah menikmati coklatnya, Ensu melihat sepasang anak SMA sedang bersepeda. Ensu kemudian ingat bahwa Sunwoo lah yang mengajarinya bersepeda saat SMA. Kini ia punya permintaan lain, ingin mengendarai mobil bersama Sunwoo. Ya, pria ini tidak bisa menolak apapun keinginan Ensu. Wajahnya sangat cemas sampai keringat dingin saat Ensu mulai berkendara dan diomeli pengemudi lain. Tiba-tiba Pak Kang menelpon dan meminta mereka untuk bertemu. Yap, Ensu langsung tancap gas membawa serta sahabatnya. Dari awal bertemu Pak Kang, Sunwoo sudah bete duluan guys. Ia langsung menukar minumannya dengan jus jeruk, kepruk milik Ensu, dan berkata pada Pak Kang bahwa sahabatnya ini sudah muak dengan jeruk kepruk. Padahal Ensu berusaha menghargai Pak Kang sebagai tuan rumah. Ulahnya tidak sampai sana guys. Saat Ensu dan Pak Kang sibuk membalas lirik mereka, Sunwoo membuat suara gaduh dan menatap sinis pada Pak Kang. Di akhir pertemuan mereka, Pak Kang menyuruh Ensu untuk bertanya tentang cinta tak terbalas pada Sunwoo. Sepertinya Pak Kang paham tentang perasaan Sunwoo. 내 얼굴에 뭐 묻었어요? 아니요. 뭐. 혹시 Pulang dari sana, Sunwoo dan Ensu bertengkar dalam mobil. Sepertinya api cemburu Sunwoo belum padam. Ia meminta diturunkan di tepi jalan, padahal sebentar lagi mereka akan sampai. Ensu yang kesal juga pergi begitu saja. Gara-gara berantem, Sunwoo jadi murung di studio. Dong Hyun bertanya di mana Sunwoo tidur selama ini, padahal kekasihnya sudah pulang lama. Sunwoo pun menjawab kalau dia di rumah Ensu. Tentu saja Dong Hyun senang. Akhirnya setelah sekian lama, Sunwoo berani mengakui perasaannya. Tapi Sunwoo belum melakukannya, namun ia harus segera mengutarakannya sebelum ia meninggalkan Korea. Akhirnya Dong Hyun paham alasan Sunwoo menunda pameran adalah Ensu. Bukannya marah, tapi Dong Hyun malah bersyukur. Itu artinya Sunwoo tidak pensiun seperti yang ada di pikirannya. Keluar dari studio, ternyata Ensu telah menunggunya dengan sebagian bunga dan hadiah. Ia membujuk Sunwoo agar mau baikan dengannya setelah berantem tadi. Yap, mereka lalu belanja bahan makanan bersama. Ensu yang gegabah memasukkan apa saja ke troli tanpa perhitungan. Tapi Ensu yang teliti langsung mengembalikannya dan memilih bahan yang lebih tepat. Sampai di rumah, Ensu kaget melihat ada sekotak jeruk kepruk lagi di mejanya. Mereka kaget saat melihat ibu Ensu telah duduk di belakang mereka sedari tadi. Keduanya langsung panik karena ketahuan tinggal bersama. Tanpa banyak bicara, ibu Ensu langsung menyuruh keduanya duduk. Bukannya menyidang mereka, ibu malah mengeluarkan deretan kartu tarot dan menyuruh Sunwoo memilih 3 kartu sambil memikirkan duka di hatinya. Kartu pertama menggambarkan kalau Sunwoo sedang menyukai seseorang. Kartu kedua menggambarkan kalau perasaan Sunwoo sangat tulus hingga akhir. Lalu gambar di kartu ketiga membuat ibu Ensu agak terdiam sebentar. Ia menatap wajah Sunwoo yang gugup dan langsung berkata bahwa orang itu sangat jauh. Padahal arti kartu itu sebaliknya. Sunwoo menarik nafas lega, setidaknya Ensu jadi tidak curiga tentang perasaannya. Yap, ibu Ensu kemudian pamit pulang. Sunwoo mengantarkannya sampai di depan rumah. Sebelum pergi, ibu memberi Sunwoo kartu ketiga tadi untuk jadi azimah keberuntungannya. Saat makan malam, Ensu teringat lirik Pak Kang tentang udara pukul 4.40 pagi. Ensu jadi penasaran maknanya. Menurut Sunwoo, maknanya adalah kesepian dan kesunyian. Lalu Ensu mengajak Sunwoo keluar esoknya pada pukul 4.40 pagi. Seperti biasa, Sunwoo mengalungkan sel ke Ensu agar wanita spesialnya tidak kedinginan. 4시 40분에 공기가 뭔지 알겠냐? 우리 새벽 4시 40분에 나가볼래? 넌 목도리도 없냐? 어? 제발 목 좀 따뜻하게 하고 다녀. Setiap hari mereka menulis lirik. Sunwoo juga terus makan jeruk kepruk supaya persediaan jeruk Ensu bisa berkurang. Diam-diam ia juga memotret Ensu yang fokus menulis lirik. Suatu malam saat Sunwoo sedang mandi, Dong Hyun menelponnya. Mau tidak mau Ensu terpaksa mengangkatnya. Dong Hyun minta tolong Ensu untuk mengirimkan foto yang ada di laptop Sunwoo. Foto itu harus segera dikirim ke agensi. Akhirnya Ensu melakukannya. Kebetulan sekali Ensu juga bisa mencari foto liburan mereka tahun lalu. Ensu masih tidak percaya kalau foto itu terhapus. Ternyata benar, foto itu masih ada. Namun Ensu mulai sadar kalau di folder itu banyak fotonya yang diambil tanpa ia sadari.
Bahkan di folder lain, Sunwoo banyak memotret Ansu diam-diam. Pria itu mengurutkannya berdasarkan tahun dan momen. Kebetulan saat itu Sunwoo baru selesai mandi. Ansu terpaku memandangnya. Kini Ansu paham bahwa Jennifer yang dimaksud Sunwoo adalah dirinya. Ansu adalah cinta tak terbalas seorang Sunwoo. Ansu buru-buru menutup folder fotonya dan mencoba bersikap biasa saja. Ansu bertanya sejak kapan Sunwoo mulai menyukai Jennifer, apa alasannya dan apakah akan menyatakan perasaannya. Tapi Sunwoo tidak ingin menjawab, ia akan menanganinya semuanya sendiri. 너 진짜 고백할 거야? 은수야, 그만 좀 해. Sejak tahu tentang perasaan Sunwoo, Ansu jadi tidak fokus menulis liriknya. Mendadak Ansu mencari buku liriknya semasa SMA dan menemukan fotonya dengan Sunwoo. Salah satu lirik di sana bermakna bahwa ia akan selalu mendukung Sunwoo. Ansu jadi teringat kenangan mereka semasa SMA dulu. Selama di perpus, Sunwoo bukannya belajar tapi melihat foto-foto hasil fotografer terkenal. Ketika Ansu mengajaknya makan, Sunwoo menurut saja. Ansu lalu memberikan Sunwoo sebuah kamera analog. Ia mendukung mimpi Sunwoo untuk menjadi fotografer karena ia yakin dengan potensi Sunwoo. Ansu lalu membahas lirik yang ia buat tentang persahabatan mereka. Ansu lalu diam-diam memotretnya, tapi lupa kalau flash kamera itu hidup. Ansu tidak marah, ia malah menyuruh Sunwoo untuk memotretnya lagi dengan kameranya. Itulah kenapa sampai saat ini Sunwoo lebih menyukai kamera analog. Kembali ke masa kini, Sunwoo dapat berita gembira kalau fotografer favoritnya bernama Benzema Lauren mengajaknya bekerja sama dalam pameran foto. Di satu sisi Sunwoo sangat senang, namun di sisi lain Sunwoo merasa sedih karena harus segera meninggalkan Ansu dalam waktu yang lama. 선우야 됐어. 할 거지? 이거 뭐 물어볼 가치도 없어. 무조건 해야지. Sementara di tempat lain Ansu bertemu dengan Pak Kang. Kali ini yang dihidangkan bukan jus jeruk kepruk lagi guys. Mereka mulai membahas lirik buatan Ansu. Pak Kang memuji peningkatannya dan mengajaknya bertemu dengan penyanyi Jaejun untuk bekerja sama. Tandanya lirik Ansu diterima. Yap, Ansu merayakan keberhasilannya di kedai langganannya. Namun dibanding itu semua, Ansu penasaran sudah berapa lama pemilik kedai saling mengenal dan bagaimana mereka bisa menikah. Padahal mereka awalnya bersahabat. Pemilik kedai pun jadi penasaran kenapa Ansu bertanya hal demikian. Mereka menduga Sunwoo telah menyatakan perasaannya. Ansu bingung kenapa mereka bisa tahu tentang perasaan Sunwoo. Tapi pemilik kedai malah heran kenapa Ansu tidak menyadarinya. Bahkan bila diibaratkan Sumpit saja tahu kalau Sunwoo menyukainya. Ansu mulai jujur tentang perasaannya. Sunwoo adalah pria baik yang telah menemaninya selama ini. Bila mereka menjalin hubungan lebih dari sahabat, Ansu takut akan menyakitinya. Karena pria itu sangat penting baginya. Ketika Ansu sampai di rumah, Ansu kaget karena Sunwoo tiba-tiba muncul dan memberinya sepaket bunga sebagai permintaan maaf. Dia menyesal telah ketus pada Ansu ketika Ansu menanyakan tentang Jennifer. Tanpa diminta, Sunwoo mulai menjawab pertanyaan tentang Jennifer yang diajukan Ansu malam itu. Sudah 8 tahun Sunwoo menyukai Jennifer alias Ansu. Bahkan mungkin lebih lama. Alasannya karena wanita itu sangat percaya dan yakin kalau Sunwoo akan melakukan yang terbaik. Pertanyaan terakhir, apakah Sunwoo akan menyatakan perasaannya? Sunwoo menjawab ia akan segera melakukannya. Ansu jadi tak bisa tidur semalaman karena secara tidak langsung jawaban Sunwoo tadi malam adalah tentang dirinya. Pagi-pagi sekali Ansu mengedap-edap keluar karena canggung bila bertemu dengan Sunwoo. Ternyata pria itu telah berada di halaman memperbaiki sepeda Ansu saat SMA. Seperti biasa, Sunwoo mengalungkan sel ke leher Ansu yang pelupa. Sunwoo bertanya pukul berapa Ansu akan pulang malam nanti karena ia ingin menyampaikan sesuatu. Tapi Ansu yang paham maksud Sunwoo mencoba menghindar dan beralasan kalau dia akan pulang sangat larut. Ia menyuruh Sunwoo untuk tidak menunggunya. 그냥 자. 빨리 자. 나 간다. 아니 그게 아니라 오늘 끝나고 작업실에서 또 일해야 돼. 완전 늦을 거야. 다 끝나면은 Akhirnya Ansu makan malam dengan penyanyi dan pihak agensi yang akan bekerja sama dengannya. Usai berbincang dengan mereka, Pak Kang mengajak Ansu untuk minum wine bersamanya. Demi menghargai Pak Kang, Ansu setuju saja, padahal ia sangat tidak menyukai wine. Tanpa diduga ternyata Pak Kang menyukai Ansu dan menyatakan perasaannya di sana. Ia tidak menuntut jawaban sekarang dan memberi Ansu waktu untuk lebih mengenalnya.
Sunwoo yang cemas karena Ansu tak kunjung pulang mencoba mencari Ansu. Ia menemukan Ansu sedang di bar wine bersama Pak Kang. Langsung saja Sunwoo menghampirinya dan berlagak. Kebetulan bertemu. Ansu izin pergi sebentar karena harus menelpon seseorang. Pak Kang memberitahu kalau ia baru saja menyatakan perasaannya pada Ansu. Yap, Sunwoo tidak marah. Ia malah melihat botol wine di depannya dan bertanya apakah Ansu menyukainya. Dan Pak Kang pun menjawab kalau Ansu menikmatinya. Sunwoo kemudian membisu. Ansu bahkan rela meminum minuman yang tidak ia sukai demi Pak Kang. Saat akan pulang, Sunwoo beralasan ada janji lain dan menyuruh Ansu untuk pulang dengan Pak Kang. Ketika sampai di rumah, Ansu melihat perbedaannya telah selesai diperbaiki. Namun sampai pagi Sunwoo tak kunjung pulang. Ia mencoba nelpon Sunwoo, tapi ponselnya tidak aktif. Akhirnya Ansu pergi mencari ke studionya. Namun hanya ada Dong Hyun di sana. Ansu memberi coklat pada Dong Hyun karena kata Sunwoo ia sedang merayakan kabar baik. Tapi Sunwoo lah menurut Dong Hyun yang lebih pantas merayakannya. Ansu akhirnya diberitahu tentang kerjasama Sunwoo dengan fotografer terkenal. Ia akan pergi lebih dari setahun untuk melakukan pameran. Kesempatan ini sangat penting untuk Sunwoo. Tapi Dong Hyun frustasi saat tahu kalau Sunwoo belum menyatakan perasaannya pada Ansu. Hal ini bisa mempengaruhi Sunwoo untuk menolak tawaran besar ini. 그래 또 울어? 괜찮아. 아니야야만 해. 아니야. Sampai di halaman rumah, Ansu langsung disambut Sunwoo. Sunwoo menunjukkan sepeda Ansu yang telah ia cat ulang. Ketika Sunwoo hendak menyatakan perasaannya, Ansu langsung memotongnya. Ansu berucap bahwa ia akan selalu mendukung Sunwoo sebagai sahabat. Sunwoo pun tersenyum getir. Karena perasaannya tidak bisa diutarakan, Sunwoo hanya bisa pamit kepada Ansu. Besok dia akan berangkat. Esoknya Ansu mengantar Sunwoo sampai ke halte bus. Ketika sahabatnya telah pergi, Ansu mulai kesepian. Ia akhirnya menangis ketika Sunwoo mengirim pesan kalau ia membuat manisan jeruk kepruk untuk Ansu supaya ia tidak bosan memakannya. Bahkan pria itu masih menunjukkan ketulusannya meskipun ia telah pergi. Ansu jadi teringat kenangan 8 tahun lalu saat Sunwoo datang ke kafe tempat ia bekerja. Malam itu pamit akan pergi wajib militer selama 2 tahun. Di depan Sunwoo, Ansu berlagak kuat dan waktu akan cepat berlalu sampai mereka bertemu lagi. Tapi setelah Sunwoo pergi, Ansu menangis karena tidak sanggup berpisah lama dari Sunwoo. Dan hal itu kini terjadi lagi. Ansu menangis lagi dan harus menunggu lama sampai pria itu kembali lagi. Kini Ansu sadar perasaannya pada Sunwoo lebih dari sahabat. Plot twistnya guys, ternyata Sunwoo melihat Ansu menangisi dirinya yang akan pergi wajib militer 8 tahun lalu. Ia bingung harus bagaimana saat itu dan berdiri mematung di bawah guyuran hujan. Tidak terasa Sunwoo telah lama pergi, bahkan manisan jeruk kepruk yang ia buat hampir habis. Ansu mencoba menjalani kehidupannya dengan baik. Karirnya sebagai komposer juga makin meningkat berkat bantuan Pak Kang. Ansu dan Sunwoo juga sering bertukar kabar. Kini Ansu tidak lupa lagi memakai sel setiap keluar rumah sesuai pesan sahabatnya itu. Hari itu Ansu mendapat tawaran untuk bekerja sama dengan penyanyi terkenal Taehyun. Ansu berbagi kabar mengembirakan ini dengan pemilik kedai. Ansu juga memberitahu kabar ini pada Sunwoo, tapi pesannya tak kunjung dibaca. Di saat itulah Ansu jadi teringat kenangannya bersama Sunwoo. Pria itu sangat mendukung mimpinya sebagai penulis lirik. Saat itu Ansu berjanji akan menuliskan lirik lagu untuk Taeyeon, penyanyi kesukaan Sunwoo, dan kini janji itu terpenuhi. Sayangnya Ansu tidak bersamanya di sini. 좋았어. 다음 목표는 태윤이다. 제발 들어주세요. Esok harinya Ansu pergi ke studio Sunwoo karena ingin minta foto KTP-nya tahun lalu. Dong Hyun pun membantu mencarikannya di komputer Sunwoo. Saat itu tidak sengaja Ansu melihat fotonya tertempel di dinding bersama foto lain. Ia bingung kapan Sunwoo mengambil fotonya itu. Di bawah fotonya juga tertempel kartu tarot yang pernah ibunya berikan pada Sunwoo. Kebetulan sekali Sunwoo menelpon Dong Hyun. Ia baru mendapat sinyal setelah sekian lama. Ansu ingin bicara padanya, tapi buru-buru Dong Hyun mematikannya. Ketika ponsel Ansu berdering, ia pikir itu Sunwoo. Ternyata Pak Kang yang mengajaknya untuk bertemu. Di restoran itu, Pak Kang kembali menyatakan perasaannya, tapi Ansu menolak karena perasaannya tidak bisa dibohongi. Pak Kang pun tidak marah, ia juga tetap akan bekerja sama dengan Ansu. Setelah Ansu sampai di rumah, ia melihat rumahnya telah rapi. Ia pikir Sunwoo telah pulang dan ingin memberinya kejutan, ternyata ibunya yang datang.
Ensu juga ingin diramal dengan kartu tarot. Yap, ia mulai memilih 3 kartu. Kartu pertama menggambarkan kesempatan baru. Kartu kedua menggambarkan hati yang bertekad. Sementara kartu ketiga mirip dengan kartu yang Sunwoo pilih kala itu. Ensu ingat artinya seseorang yang sangat jauh. Yap, ibunya pun menjawab kalau jawabannya waktu itu adalah bohong. Artinya yang sebenarnya adalah seseorang yang sangat dekat. Melihat ekspresi Sunwoo saat itu, entah kenapa ibu merasa harus berbohong. Sansu ikut minta salah satu kartu dari kartu yang ia pilih. Ia memilih gambar hati yang bertekad. Pesan Ansu dari kemarin tak kunjung dibalas. Meskipun Ansu mengirim pesan lain, pesan itu tetap tak mendapat balasan. Sebenarnya saat ini Ansu sangat merindukan Sunwoo. Ia lalu melihat boneka peninggalan Sunwoo dan menemukan ada kertas di dalam tas boneka tersebut. Ternyata berisi sebuah kalung dan surat ungkapan isi hati Sunwoo. Sudah sangat terlambat untuk menemukan surat itu. Namun kini waktunya Ansu untuk membalas perasaan Sunwoo. Hari berikutnya saat melewati toko bunga, Ansu melihat bunga yang pernah diberikan Sunwoo untuknya seperti keajaiban. Pria itu keluar dari toko bunga dan mereka kembali bertemu setelah sekian lama. Singkat cerita, Sunwoo memberi semua oleh-oleh untuk Ansu. Ia pulang selama 10 hari karena fotografer idolanya sedang ada masalah pribadi. Sunwoo ikut senang atas keberhasilan Ansu menjadi penulis lirik Taeyeon. Ia lalu mengajak Ansu untuk memberikan kejutan ulang tahun istri pemilik kedai. 장하다 진짜. 장해. 너 태운곡 맡았다며. 진짜 대박이다 이윤수. 그래서 잠깐 들른 거야. 찍어놓은 사진도 작업해 놓을 겸. Usai dari sana, Sunwoo mengantar Ansu pulang. Sunwoo teringat kalau Ansu pernah mengirim pesan. Ingin mengatakan sesuatu tapi Ansu mengatakan hal lain karena timingnya saat ini tidak tepat. Kini Ansu balik memasangkan sel di leher Sunwoo. Besoknya Ansu datang ke studio foto Sunwoo dengan alasan ada toko kue yang baru buka. Ternyata ada perempuan lain di tempat itu dan selalu cari perhatian Sunwoo. Kata Dong Hyun itu adik kelas Sunwoo di sekolah seni yang ingin membantunya mengolah foto pameran Sunwoo. Sunwoo lalu mengenalkan keduanya. Kini giliran Ansu yang cemburu buta. Ia berusaha menghentikan keakraban mereka secara tidak langsung dan kepo dengan apapun yang mereka lakukan. 아 이거 필름 하나 먼저 작살났는데? 내가 뭐 실수했나 봐. 빨리 와봐 선배. 이거 어떻게 Malamnya Ansu mengirim pesan pada Sunwoo untuk mengajaknya pergi minum. Sunwoo setuju dan mengajaknya minum bersama di studio. Kali ini ajakan Sunwoo membuatnya antusias. Ansu sampai membongkar lemari untuk memilih baju apa yang cocok. Sampai di sana mood baik Ansu langsung berubah. Ternyata adik kelas Sunwoo juga ikut bergabung dengan mereka. Bahkan menempel terus dengan Sunwoo. Perasaan Ansu semakin kacau karena kartu tarot Sunwoo sudah tak tertempel lagi di bawah fotonya. Usai minum bersama, Ansu belum pulang dan duduk di depan studio Sunwoo sambil melihat kartu tarotnya. Tiba-tiba ia mendengar suara Sunwoo dan adik kelasnya dan buru-buru bersembunyi di balik mobil. Ansu mendengar kalau adik kelas Sunwoo sangat ingin menjadi kekasih Sunwoo. Meskipun ditolak, tapi gadis itu tidak ingin menyerah. Setelah adik kelas Sunwoo pulang, Sunwoo menyuruh Ansu untuk keluar dari persembunyiannya. Ternyata Sunwoo menyadari kehadiran Ansu dari awal. Ansu mengajak Sunwoo untuk jalan-jalan sebentar. Ia penasaran kenapa Sunwoo menolak adik kelasnya. Alasannya karena Sunwoo ingin profesional. Ansu balik bertanya lagi, bagaimana bila ia yang meminta Sunwoo menjadi kekasihnya? Tentu Sunwoo menolak. Ia ingat perkataan Ansu yang tidak ingin berpisah dengannya dan lebih baik jadi teman selamanya. Dalam hati Ansu menyesali ucapannya kala itu. Ia lalu berujar kalau ada hubungan persahabatan yang berakhir bahagia sebagai pasangan, tapi bagi Sunwoo itu hanya sebagian kecilnya saja. Lebih banyak yang gagal di tengah jalan. Ansu menjadi galau semalaman. Ia jadi ragu untuk mengakui perasaannya, sementara Sunwoo akan segera kembali ke Amerika. Saat bersepeda keesokan paginya, Ansu teringat kenangannya saat belajar sepeda dengan Sunwoo. Sunwoo tidak pernah melepas pegangannya sampai Ansu benar-benar mahir. Kenangan itu membuat niat Ansu menjadi bulat. Ia langsung menghubungi Sunwoo dan mengajaknya bertemu nanti malam. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Kedai langganan mereka kosong karena pemiliknya sedang liburan. Hanya ada Sunwoo dan Ansu di sana. Karena tidak bisa langsung berterus terang, Ansu menunjukkan lirik yang sedang ia kerjakan saat ini. Tapi ia bingung menentukan bait terakhirnya karena Sunwoo.
Ansu sudah memikirkannya setiap malam dan akhirnya ia bisa menyimpulkannya. Ansu tidak bisa menahannya lebih lama, rasanya akan sakit, kecuali ia katakan dengan lantang. Ansu baru sadar bahwa perasaannya selama ini pada Sunwoo adalah cinta. Ia juga sadar bahwa perasaan tak berbalas itu menyakitkan. Namun yang lebih menyakitkan lagi bagi Ansu adalah membayangkan betapa kesepiannya Sunwoo memendam perasaannya selama 8 tahun ini. Ansu pun meminta maaf karena sangat terlambat membalas perasaannya. Sunwoo tak berkata apapun, ia hanya tersenyum dan menambahkan bait terakhir di lirik Ansu. Tetaplah di sisiku, aku mencintaimu. Bait itu sudah menjadi jawaban atas pengakuan cinta Ansu barusan. Sejauh dan selama apapun Sunwoo pergi, Ansu tetaplah wanita yang dicintainya. Yap, malam ini menjadi awal baru dalam hubungan mereka. Hari-hari berikutnya mereka berdua seperti pasangan yang dimabuk asmara. Mereka tidak malu untuk menunjukkan keromantisan mereka di depan pemilik kedai. Dan Dongyeon yang mulai jengah melihatnya. Akhirnya cinta yang dipendam selama 8 tahun kini terbalas dan berakhir dengan indah. Oke guys, sampai di sana cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul Soundtrack Drama yang menyajikan 4 episode ini rilis pada tahun 2022 lalu. Dengan dibintangi oleh Park Jung Sik dan Han Soo Hee, drama yang diarahkan oleh sutradara Kim Hee Won ini mengangkat genre tentang musik dan romantis. Soundtrack digambarkan sebagai drama musikal romantis tentang seorang pria dan seseorang wanita yang telah menjadi teman dekat selama 20 tahun terakhir, tetapi baru menyadari perasaan mereka yang sebenarnya setelah hidup bersama selama 2 minggu. Meski durasi yang singkat dengan episode yang pendek, soundtrack mampu membawakan cerita dengan cukup apik dan menyorot kisah cinta kedua sahabat secara mendalam. Masih banyak aspek yang perlu dikembangkan, namun secara keseluruhan Hansu dan Sunwoo bisa menutupi kekurangan tersebut berkat chemistry yang terjalin dengan baik. Terjebak dalam friendzone seperti di drama Korea, soundtrack ini memang bikin bingung sih ya. Karena sahabat kita tahu segala kondisi kita dan sahabat kita akhirnya menjadi pasangan hidup kita. Membahas friendzone pasti ada dan bahkan diri kita sendiri yang terjebak dalam friendzone. Nah, apakah kalian pernah terjebak dalam situasi ini? Yup, dalam mini drama ini rasanya seluruh pemeran dalam memainkan karakter yang dimainkan tampak begitu apik, terlihat alami, terlihat natural. Sehingga dengan menampilkan tontonan yang seru dan menghibur, hasil tontonan yang bagus tak lepas dari arahan sang sutradara yang juga bagus. Hanya pemain utamanya saja, begitu juga dengan pemain peran membantu di dalam drama ini begitu sangat mendukung mengindahkan cerita dalam drama ini. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf kalau selama bercerita masih banyak kata yang belepotan. Mohon dimaklum karena channel ini masih baru dibangun dan masih proses pembelajaran. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. See you by the next video.